Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian ini karena Allah masih berikan kesehatan buat kita. Alhamdulillah musim-musim banyak yang sakit ya. Teman-teman pada sehat ya. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat sehingga bisa melanjutkan kajian setiap hari. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian kita. Hari ini kita sudah sampai surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ayat ke-21. Yang baru tadi saya share ini ya, kitabnya Pak Supomo, silakan dibuka halaman 46. Halaman 46. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menjadi wasilah keberkahan kajian kita. Al-Hadini wa kulli niyatin salih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini sudah nggak membahas tentang orang munafik lagi ya, tetapi membahas tentang manusia secara keseluruhan. Jadi ya ayyuhan nas, ya, manusia seluruhnya ya, tanpa terkecuali, karena memakai lafal an-nas ya, bukan alladzina amanu, bukan alladzina kafaru, tetapi ya ayyuhan nas. Berarti an-nas ini mencakup seluruhnya, mau orang kafir, mau orang yang beriman, masuk gitu kan. Jadi seruannya adalah buat seluruh manusia. Disuruh apa ini? U'budu kan. Wahai manusia, u'budu. Sembahlah rabbakum, Tuhan kalian. Jadi sebagai ini ya, u'budu fi'il amar ya. Tadulu alal wujud. Menunjukkan bahwa kita wajib yang menyembah Tuhan kita yang menciptakan kita. Menciptakan kita, yang memelihara kita, yang ngurusi kita, gitu, yang memberi kesehatan kita. Jadi wajib kita sembah, kita ibadahi. Yang mana Rabb itu adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dari ketiadaan kita diadakan Allah kan. Jadi dulu sebelum kita ada, berarti kita belum ada. Maka Allah akan khalaqakum, ciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mulai Nabi Adam ya, sampai sekarang semua adalah Allah yang menciptakan. Agar apa tujuannya? Tujuan kita menyembah Allah itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa.
Di sini memakai la'alla. La'alla ini fungsinya taroji. Fungsinya adalah sebagai harapan, agar. Tetapi ya maknanya adalah jika kita mau menyembah Allah dengan mengesahkan, mentauhidkan hanya Allah ya yang patut, yang berhak kita sembah, tiada sekutu baginya, maka otomatis akan menghasilkan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muttaqin. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mau beribadah pada Allah, menyembah Allah dengan mengesahkan, dengan mentauhidkan Allah, maka kita akan menjadi golongan orang yang bertakwa. Oke, kita i'rab ya. Ya ayyuhan. Ya di sini adalah harfu nida ini. Huruf nida. Huruf nida itu huruf untuk memanggil ya. Ya Muhammadu ya. Ya Rasulu. Ya Rasulullah. Jadi ia sebagai huruf nida, huruf panggilan, memanggil, wahai gitu. Yang mana dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Ayyuha, ayu dan hai. Ayunya di sini adalah munada. Munada itu yang dipanggil ya. Jadi lafal yang jatuh setelah huruf nida itu namanya munada. Ya Muhammadu berarti Muhammad sebagai munadanya. Jadi di sini ayu, ya ayu sebagai munada yang mana mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah. Fi mahali nasbin dalam i'rab menempati i'rab nasab. Kenapa? Li'annahu nakiratun maksudatun. Karena ayu di sini adalah munada nakirah maksudah. Nakirah itu maksudnya kata yang maknanya masih umum gitu. Contohnya, ya rojulu. Rojul, lafal rojul itu ketika tidak saya kasih al, berarti lafal yang nakirah. Belum makrifat. Ya. Lawannya nakirah itu makrifat. Jadi nakirah itu maknanya masih umum, masih luas. Lelaki, laki-laki. Berarti semua orang Muhammad, Ahmad, siapapun itu termasuk rojul. Gitu. Berarti maknanya masih nakirah. Tetapi nakirahnya maksudah. Maksudah itu yang dimaksud ya, yang dituju gitu. Jadi ketika andikan ada upacara ya, upacara di lapangan gitu kan. Ya, ada upacara di lapangan banyak siswa ya kan. Ya banyak siswa di situ. Kalau saya memanggil ya tolibu ya, ya tolibu. Di situ saya memakai apa? Bentuk nakirah kan, tolib kan nakirah. Tidak saya kasih al gitu. Ya tolibu. Saya bermaksud ya salah satu dari banyak siswa itu, berarti namanya nakirah yang maksudah. Jadi seperti itu ya. Nakirah itu maknanya masih umum, masih global, belum spesifik, dan maksudah itu yang dimaksud ya, yang dituju gitu. Sudah maksudnya itu gitu. Saya menunjuknya si A gitu kan. Itu namanya maksudah. Waha ayuha hanya di sini adalah tambihi. Ya, sebagai tambih ya, huruf tambih itu huruf yang mana fungsinya agar mukhatab ya itu fokus ya, fokus pada mutakalim gitu, wahai manusia. Jadi di situ ada tanbihnya sehingga mukhatab semuanya ya, yang kita hitopi itu fokus pada kita, ada interest sama kita, itu namanya litambihi. Dia berupa apa? Harfun ya, huruf. Ya, di sini huruf bukan isim, bukan fiil, tetapi huruf. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. An-nasu. Lafal an-nasu adalah na'tun. Na'tun li ayu. Na'at dari lafal ayu. Na'at atau sifat ya, sama. Na'at itu sifat sama saja. Yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi tandana dia rafa adalah ad-dhammatu memakai harokat dhammah. U'budu. Jadi u'budu kalau membaca Al-Qur'an kan nggak boleh u'budu ya. Ya ayuhan nasu budu gitu. Karena di situ ada hamzah wasol ya. Hamzah wasol di situ kalau di tengah nggak berfungsi ya. Tetapi kalau di depan itu berharokat gitu. Ya. Jadi kalau di depan dia akan berfungsi hamzah itu. Jadi u'budu kan gitu.
Kalau andikan dia di tengah berarti ya ayuhan nasu budu. Berarti hamzah wasal itu tidak berfungsi. Oke, sekarang u'budu ya. U'budu itu adalah fi'lu amrin ya, bentuk fi'il amar, kata perintah. Yang mana mabniun ala hadfin nuni. Di sini dia mabni. Mabni dengan apa? Dengan membuang nunnya. Jadi u'budu dia mabni hadfin nun. Dengan membuang nunnya. Jadi sering saya sampaikan ya. Ada ulama nahwu itu ikhtilaf ya. Ikhtilaf dalam fi'il amar ya. Ada yang mengatakan fi'il amar itu mabni, ada yang mengatakan mu'rab gitu. Kalau andikan mabni berarti lihat-lihat kan, kalau di sini kan min af'al khamsah kan. Budu kan dari lafal ya'buduna kan, fi'il af'al khamsah. Ya'buduna. Kalau ya'buduna kan ketika dalam keadaan rafa kan ada nunnya. Ketika dalam keadaan nasab, nunnya dibuang, hasfun nun. Kalau dalam keadaan jazm, ya majzum, nunnya juga dibuang. Tetapi kalau mu'alif kitab ini memilih menjadikan fi'il amar sebagai fi'il yang mabni. Tetapi kalau yang mengatakan dia mu'rab berarti apa? Budu adalah fi'il amar, ya majzum gitu kan, majzumun, ya. Wa alamatu jazmihi, tanda dia majzum adalah hasfin nun gitu, membuang nun. Sama seperti itu ya. Tandanya membuang nun juga gitu. Oke, selanjutnya wawul jama'ati, wawu jama'nya di situ ada wawunya ya. Domirun mutasilun sebagai domir mutasil, kata ganti yang nempel di situ fi'il amar ya. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Fa'ilun, fa'ilnya fi'il amar. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat ya. Kalimat fi'liyah di sini ya, fi'il fa'il, ya, fi'il amar dan fa'ilnya wawu jama' itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai jawabun nidai, sebagai jawab dari nida tadi ya. Nida ya ayuhan nas, ya. Wahai manusia, u'budu. Nah, ini jawabnya. Berarti u'budu adalah jawabnya nida. Makanya tidak menempati posisi i'rab. Wa jumlatun nidai la mahalalha minal i'rabi. Jumlah nida secara keseluruhan mulai dari ya ayuhan nas u'budu, ya. Di jumlah ini ya. Secara keseluruhan itu tidak menempati i'rab juga sebagai apa? Istinafiyatun, ya, sebagai kalimat. Lalu lafal robba, ya. Robbakum. Robba adalah lafzul jalalati, lafaz jalalah. Seperti Allah ya. Robba juga lafaz jalalah, lafal yang agung, yang mana sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bi dari u'budu, ya, sebagai objeknya u'budu. Yang mana maf'ul bih itu i'rabnya pasti apa? Mansubun, nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah, robba. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Wa kum dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni. Kumna sebagai dhamir mutasil yang mabni sukun, tetapi ya alladzi qurika ila dhammi, diberi harokat ya, aslinya mabni sukun ya. Tetapi diberi harokat doma atau ditupin dengan harokat doma agar man'an lil tiqa'i sakinain, agar tidak bertemu dengan dua sukun ya. Jadi dua sukun itu tidak bertemu. Sukunnya di atas mim dan sukunnya di atas lam. Lalu fi ma'ali jarin, dalam i'rab menempati posisi rob jar sebagai apa? Mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaihnya robba. Robbakum, Tuhan kalian. Jadi mudhaf ilaih. Lalu alladzi ya. Alladzi adalah ismu mausul ini, sebagai isim mausul di sini. Alladzi isim mausul mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Dia menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Di sini ada berapa versi? Ada dua ya. Ada dua versi ya. Versi i'rab. Yang pertama, dia menempati i'rab nasab sebagai na'tun li robba, sebagai naatnya robba atau sifatnya robba. Robba tadi sebagai maf'ul bi mansub, maka naatnya ikut mansub.
Jadi alladzi sifatnya atau naatnya robba. Na'tu li robba min robbakum. Naatnya robba di lafal robbakum. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, alladzi itu fi ma'ani nasbin sebagai apa? Badalun min robba min robbakum. Badalnya lafal robba pada kalimat apa? Robbakum. Jadi sama saja ya, kita jadikan naat maupun badal sama-sama fi ma'ani nasbin. Karena naat dan badal itu sama-sama tabi, sama-sama apa? Pengikut. Halaman berikutnya, khalaqakum alladzi khalaqakum. Khalaqa adalah fi'lu madhin mabniun ala al-fathi, mabni fathah. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan secara jawazan jawaz takdiru huwa. Huwa ya, huwa di sini rujukannya pada robba ya. Khalaqakum yang telah menciptakan kalian itu siapa? Ya tadi robbakum tadi. Berarti huwanya kembali pada robba. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, khalaqa dan fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Karena dia jumlah jatuh setelah isim mausul, namanya silah mausul. Nah, kalau jatuhnya setelah isim mausul berarti silah mausul al-ismi gitu ya. Meskipun tidak ditulis al-ismi itu pastinya al-ismi gitu. Karena dia jatuhnya setelah isim mausul. Nah, kecuali jumlah ini jatuhnya setelah huruf masdari kan gitu. Kalau huruf masdari, huruf yang bisa mentakwil fi'il sebagai isim masdar, maka dia sebagai silah mausul yang harfi gitu ya. Sering kita bahas itu. Khalaqakum, kumnya adalah dhamirun mutasilun. Dhamir yang mutasil, yang nempel pada fi'il madhi di situ. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihnya khalaqa ya. Khalaqa kum, ya, menciptakan kalian sebagai waladzina wawunya ya, al wawu harfu atfin ya, wawunya sebagai huruf ataf yang mana mabniun ala al fathi, dia mabni fathah. Alladzina, lafal alladzina adalah ismu mausulin, isim mausul yang mana mabniun ala al fathi, dia tetap dalam keadaan fathah ya. Alladzina fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa dia? Ma'tufun, sebagai lafal yang diatofkan pada kum ya, fi khalaqakum gitu. Jadi dia diatofkan pada dhamir kum itu yang nempel pada khalaqa. Yang mana kum itu ya, kum kan sebagai apa tadi? Sebagai maf'ul bih kan. Maf'ul bih dari khalaqa. Berarti kan mansub. Maka alladzina sama ya, fi mahali nasbin juga gitu. Ikut sebagai isim yang mansub. Lalu min ya, min qablikum. Minnya di sini adalah harfu jarin, huruf jar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Qablikum, qabli adalah ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasrah. Qabli. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya min dan qabli muta'alikun bimadzufin, terkait atau terikat pada lafal yang mahdzuf, yang terbuang. Takdiruhu istaqarra. Di walladzina istaqarra min qablikum. Jadi ada dia muta'alik pada lafal yang mahdzuf itu. Yang mana istaqarra itu, yang mahdzuf itu sebagai silatul mausul, sebagai silah mausulnya alladzin kan. Ya, dia jumlah. Istaqarra kan fi'il kan, fi'il dan fa'il kan jumlah kan. Istaqarra fi'il fa'il ya, fi'il madhi dan fa'ilnya dhamir huwa gitu kan.
yang mana dia sebagai apa silah mausulnya al-walladzina, alladzin, yang mana dia sebagai ta'aluk dari jar majrur min qabli. Wa qabli, lafal qabli adalah mudhafun, sebagai mudhaf juga ya. Selain dia majrur bimin, dia juga sebagai mudhaf dari lafal kum ya. Min qablikum, dari sebelum kalian. Wakum qablikum sebagai dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni. Dhamir mutasil yang mana mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Dalam i'rab fi mahali jarin menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaihnya qabli. La'allakum, la'ala di sini sebagai apa? Harfun ya, la'ala itu huruf yang mana yufidu at-taraji ya. Harfun yufidu at-taraji, fungsinya taroji, harapan ya, agar kan, itu kan harapan. Di taroji itu lawannya tamani ya. Taroji itu harapan yang bisa terwujud gitu, harapan ya. Semoga ya, saya mendapatkan rezeki hari ini, apa, mendapatkan bonus ya, atau mendapatkan apa ya, mendapatkan makanan enak dan sebagainya. Itu berarti taroji, harapan bisa jadi terwujud, bisa jadi tidak, itu taroji. Tetapi kalau tamani itu harapan yang tidak mungkin gitu. Ya, tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Artinya itu andaikan. Laita kalau dalam ini ya, la'ala laita. Kalau la'ala itu taroji, kalau laita itu tamani. Laitani kuntu turoba. Surat apa itu? Anaba ya. Di surat Anaba itu kan memakai apa? Tamani. Berarti orang-orang kafir itu ketika di hari kiamat ya, dia berharap, tetapi tidak mungkin kan berharap menjadi debu saja kan. Ketika menjadi debu kan nggak ada hisab ya, nggak ada pajaza kan gitu. Itu adalah harapan yang tidak mungkin ya, tidak mungkin terwujudkan. Oke, selanjutnya mabnun alal fathi, dia mabni fathah. Wa huwa min ahwati inna. Jadi la'ala ini termasuk saudaranya inna. Jadi inna, anna, ka'anna, laita, la'ala gitu. Itu ahwatnya inna juga, fungsinya seperti inna. Yang mana fungsinya inna apa? Tansibul isma wa takfa'u al-khobar. Menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Jadi inna dan ahwatnya itu sama fungsinya seperti itu. Dan termasuk la'ala juga. La'allakum, kumnya adalah domirun mutasilun. Domir yang mutasil, yang nempel di la'ala. Mabnun ala sukuni, dalam dia mabni ya. Bukan mu'rab. Dia mabni sukun, karena dia huruf. Dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun, tetapi fi ma'an nasbin, menempati i'rab nasab. Ya, sebagai apa dia? Ismu la'ala, sebagai isimnya la'ala. Jadi kalau menjadi isimnya la'ala, pasti dia harus nasab. Tatakuna, la'allakum tatakuna. Tatakuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari'. Yang mana i'rabnya marfu'un rafa'. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa' adalah subutun nuni, nunnya masih ada. Kenapa memakai nun kalau rafa' gitu, tidak memakai dhamma? Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk af'al khamsah. Jadi af'al khamsah tandanya ketika rafa' adalah nunnya masih ada. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Yang mana mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa'. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya tatakun. Jadi fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah sebagai dhamir mutasil wawu itu ya, wawu jamak. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, fi'il mudhari' dan juga fa'ilnya wawu jamak itu fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa'. Sebagai apa dia? Sebagai khobaru la'al.
khobarnya la'ala. Khobarnya la'ala berupa khobar jumlah. Ya. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Di jumlah fi'liyah, ya. Tatakun itu. Hanya dia menempati i'rab rafa karena khobarnya la'ala. Wal jumlatu min la'ala wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah kalimat secara keseluruhan, mulai dari la'ala, ya. La'alakum tatakun itu la mahalalaha minan irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun. Sebagai jumlatun istinafiyatun. Kalimat baru. Yang ke-21. Selanjutnya ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakum al-ardh. Ini masih nyambung ya pada ayat sebelumnya ya. Jadi kita semua orang ya disuruh untuk mengabdi, menyembah Allah ya, yang Tuhan yang telah menciptakan kita semua gitu. Yang telah menciptakan kita dan juga nenek moyang kita sampai Nabi Adam. Agar ya, fungsinya itu kita menyembah Allah itu bukan karena Allah butuh gitu. Bukan karena Allah butuh, tetapi kitalah yang butuh. Karena dengan menyembah Allah, dengan mengisahkan, dengan mentauhidkan Allah, itu akan kembali efek positifnya pada kita semua. Ya. Akan menjadi orang yang bertakwa tadi ya, dijauhkan dari azab, ya, dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang akramakum ya. Indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu bukan orang Arab, bukan orang yang memiliki harta yang banyak, bukan pejabat, ya, bukan orang yang punya kedudukan tinggi dan lain sebagainya. Tetapi orang yang paling tinggi kedudukannya adalah atqakum, orang yang bertakwa. Salah satu jalan nih, menuju ke sana apa? Tadi ubudullah, ya ubudurubakum tadi, ya sembahlah Tuhan kalian ya, dengan mengisahkannya, dengan memurnikan ya sembahan Allah itu hanya Allah, tidak boleh mensekutukan dengan makhluk apapun gitu. Apapun gitu. Kita tidak menjadikan duit sebagai Tuhan yang kedua, tidak menjadikan jabatan sebagai Tuhan yang kedua, tidak menjadikan kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi ya kita tugasnya seperti itu ya. Manusia ciptakan adalah beribadah pada Allah. Ini sudah disebutkan ya, Robbakum tadi apa yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lalu ayat yang ke-22 ini menjelaskan lagi Tuhan kalian itu siapa. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasan. Yang mana Tuhan itu yang harus atau yang wajib disembah itu yang telah menjadikan bumi al-ardha itu firasan sebagai tempat tinggal kita ya. Sudah menghamparkan bumi itu agar kita bisa menempatinya gitu. Jadi bumi kan terhampar seperti ini kan, sudah enak nih. Bisa kita jadikan tempat tinggal kita dengan nyaman. Itu siapa yang menjadikan? Yaitu Rabbakum, yaitu Allah. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasan wa sama'a binaan, dan telah menjadikan langit sebagai binaan, sebagai atapnya. Jadi langit itu diibaratkan sebagai atap karena melindungi. Jadi ketika rumah itu mempunyai atap agar apa? Agar kita terhindar dari panas matahari, ya kan? Agar kita tidak kehujanan dan lain sebagainya. Itu fungsinya apa? Atap. Lalu kenapa langit ya dikatakan atap ya? Sebagai atap kita? Karena ya dengan langit itu ya ini cuman Allah dalam ayat ini hanya menyebutkan sebagian saja ya, menyebutkan ba'at tetapi maknanya itu kul. Jadi langit itu kan ada pirantinya sangat banyak ya, di situ ada bintang-bintang, ada planet-planet ya, di situ ada atmosfer dan lain sebagainya. Jadi kalau kita belajar ilmu IPA atau apa itu ya, jadi ternyata di atas itu ada lapisan seperti pelindung yang melindungi bumi itu, ya karena banyak
meteor atau apapun yang benda-benda itu yang ketika jatuh ke bumi itu tidak sampai ke bumi, sudah hancur dulu karena ada lapisan di situ yang menjaga. Jadi siapa yang menciptakan seperti itu gitu. Menciptakan adalah Allah itu kan. Jadi kadang kita tidak sampai ke situ gitu. Jadi kalau orang-orang yang belajar tentang tadi ya ilmu alam yang menciptakan begitu luar biasanya Allah ya. Ada planet, matahari, bintang semuanya itu fungsinya sangat luar biasa. Dan termasuk sama sebagai binaan itu, maka tidak bukan ya kita harus bersyukur. Bersyukur apa? Dengan beribadah menyembah Allah yang telah menciptakan semua itu buat kepentingan kita. Buat kepentingan kita. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah juga telah menurunkan apa? Air ya. Ma' di sini maknanya adalah mator ya, air hujan dari langit kan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Dari wasilah air hujan itu yang menghujani bumi ya, yang bisa membasahi bumi, yang mana awalnya bumi itu gersang, tidak ada penghidupan ya. Kalau tanah itu kering ya, sudah lama nggak kena hujan kan, kering kan, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Dengan wasilah diberi air hujan itu, bumi yang kering, yang gersang menjadi bumi yang subur, bisa tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, bisa menghasilkan buah-buahan, ya. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqalakum ya, menunjukkan berbagai macam buah-buahan. Di sini hanya menyebutkan samarot saja. Ya. Samarot itu artinya buah-buahan. Padahal di situ ada biji-bijian, ya, ada umbi-umbian, ada berbagai macam tanam sayur-sayuran dan sebagainya. Itu termasuk di sini, gitu. Termasuk di sini. Ya, dari wasilah air hujan itu, dari wasilah Allah menurunkan air hujan. Maka segala sesuatu yang ditumbuhkan dari bumi itu untuk siapa? Gitu. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, ada kangkung yang kita masak, kita tumis, ya. Ada buah-buahan kita petik, kita makan. Ada biji-bijian kayak padi, jagung dan sebagainya. Kita jadikan nasi dan sebagainya. Itu semuanya manfaatnya kembali buat kita, untuk kita. Fala taj'aluna lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka kalau Allah sudah maha baik seperti itu gitu. Maha baik seperti itu, menciptakan segala sesuatu untuk kita, maka janganlah fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kita jadikan apapun makhluknya itu menjadi sekutu Allah gitu. Ya. Meskipun kita menyembah Allah, tetapi kita masih percaya pada kekuatan-kekuatan lain gitu. Masih percaya pada hal-hal lain. Zaman sekarang itu enggak hanya ini. Kalau zaman dulu kan orang-orang menyembah pohon dengan kalau orang dulu di Jawa itu kan masih ada ritual-ritual gitu kan. Sesajen di sawah itu ada biar padinya bisa subur dan sebagainya. Ini buat sesajen buat itu Dewi Sri atau apa dan sebagainya. Nah, itu jangan jadikan Allah kita menjadikan makhluk ya. Makhluk itu selain Allah kan makhluk sebagai tandingan Allah gitu. Ya, jangan sebagai tandingan Allah. Jadi kita harus memurnikan akidah, mentauhidkan Allah. Hanya Allah lah ya. Hanya Allah lah yang berhak kita sembah gitu. Yang berhak kita ibadahi gitu. Kalau zaman sekarang kita menjadikan duit, jabatan sebagai Tuhan kan. Kalau ya kadang kita tidak ngeh kan gitu. Kalau enggak duit gimana? Berarti kita sudah menjadikan duit sebagai Tuhan, menjadikan kekuasaan sebagai Tuhan, menjadikan HP sebagai Tuhan. Nah, untuk ini perhatian. Kalau sudah HP-nya ini ketinggalan dan sebagainya, aduh ini gimana HP saya ketinggalan? Gitu ya. Jadi tetap kita memberikan ibadah hanya Allah. Fala taj'alu lillahi andadan, dan jadikan tandingan buat Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu tahu kan, ta'lamun. Kalian itu sebenarnya sudah tahu bahwa hanya Allah lah ya, satu-satunya zat yang mampu memberikan nikmat segalanya itu ya, yang sudah Allah sebutkan tadi. Oke, sekarang kita i'rab. Alladzi adalah ismu mausul ini, isim mausul.
mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Laka fihi wujuhul i'rabi al-atiyati. Laka fihi wujuhul i'rabi al-atiyati. Di sini ada beberapa versi i'rab. Ya, ada banyak, beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 versi i'rab alladzi ini. Yang pertama, alladzi ini fi mahali nasbin, ya, menempati i'rab nasab sebagai apa? Na'tun sanin li rabbakum, sebagai naat yang kedua bagi lafaz rabbakum. Robba tadi nasab karena sebagai apa? Sebagai maf'ul bih kan tadi. Ya, kolak tadi ayat sebelumnya tadi Pak. Budu robba tadi. Budu robbakum. Jadi robba tadi sebagai maf'ul bih ya. Makanya dia mansub. Nah, di sini alladzi itu fi mahali nasbin sebagai naatnya dia. Ya, naat yang kedua bagi robba. Fil ayati al-karimati al-hadiyata. Fil ayati al-karimati al-hadiyata wal isrin. Ayat ke-21. Di robbakum tadi ayat ke-21 tadi. U'budu robbakum alladzi kan gitu. U'budu robbakum alladzi. Di alladzi sebagai naatnya robba. Tetapi naat yang kedua. Versi yang kedua adalah fi mahali nasbin. Sama, fi mahali nasbin juga. Tetapi sebagai badalun min robbakum, sebagai badalnya, ya, badal dari robbakum. Yang ketiga, fi mahali nasbin juga sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bihi li tataku. Jadi tatakun itu mempunyai objek, mempunyai maf'ul bihi yaitu alladzi. Jadi ketiganya sama-sama mahal nasab ya, sama-sama nasab tetapi kedudukannya berbeda-beda, sebagai naat, sebagai badal, sebagai maf'ul bih. Fil ayati al-karimati la'allakum tatakuna alladzi ja'ala gitu ya. Jadi tatakun ada maf'ul bihnya yaitu alladzi. Oke, ternyata di sini ada takliknya ya. Aslul fi'li tatakun ya, asli fi'il dari tatakun itu apa? Huwa tahu taqiyuna. Tatakun aslinya tahu taqiyuna. Wa waznuhu as-sarfi tafta'iluna. Wazannya adalah tafta'iluna. Wa huwa min waqaitu. Dari fi'il madhi waqa ya. Waqa waqaitu. Wa qulibatil waw ta'an. Lalu di situ wawunya kan tahu itu wawunya diganti dengan huruf ta ya, menjadi tat gitu kan. Takyun, takyun. Wa udgimat fi ta'il iftial, maka langsung diidghamkan atau dimasukkan menjadi tat gitu kan. Tat. Jadi tat. Jadi gitu. Wastaqolati dhammatu 'alal ya'i. Lalu di situ ada lafaz iyun. Nah, di situ ada ya yang berharokat dhammah itu berat. Makanya harokat dhammahnya di ya itu dipindah ke huruf qaf ya. Jadi kuyu. Jadi ya-nya mati, wawunya mati gitu kan. Lalu fanukilat ilama qoblaha wa khuzibat li sukuniha, maka iya-nya dibuang menjadi tatakun gitu. Jadi ini kalau belajar ilal ya kayak gitu. Jadi asluhu gitu. Aslinya seperti itu. Jadi sangat sulit. Jadi wazan sarfi lil fi'li tatakun adalah tafta'un. Jadi wazannya tatakun menjadi tafta'un. Ba'da hada al-hasfi, setelah dibuang tadi ya. Iya-nya dibuang, wawunya dibuang, diganti dengan ta tadi. Oke, kita lanjut. Alladzi versi yang keempat ya, fi mahali nasbin ya. Fi mahali nasbin, masih fi mahali nasbin alal madhi bitakdiri fi'li mahdzufin. Nah, di situ sebagai objek juga itu dari fi'il yang mahdzuf, tetapi di sini enggak takdirnya tidak dijelaskan di sini takdirnya apa. Tetapi fi'il madh. Fi'il madh itu seperti nikmah. Nikmah itu fi'il madh. Lalu fi mahali raf'in. Nah, versi yang kelima
dia menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarun li mubtada'in mahdzufin, sebagai khobar, ya, khobar dari mubtada' yang mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya apa? Huwa alladzi, dia Allah, yang, kan? Dia yang, ya. Berarti mubtada'nya huwa, mahdzuf dibuang. Alladzi sebagai khobar. Berarti fi mahalli raf'in, menempati i'rab rafa karena khobar. Wal jumlatu minal mubtada' wal khobar. Lalu mubtada' khobar sebagai jumlah ini la ma'alaha min i'rab, tidak menempati i'rab. Berarti sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Itu versi yang kelima. Lalu versi yang keenam, fi mahalli raf'in juga. Jadi alladzi menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtada'un, sebagai yang mana khobarnya itu fala taj'alu lillahi andada. Berarti khobarnya khobar jumlah. Oke, jadi ada 6 versi, ya. 6 versi i'rab. Terserah mau pilih yang mana itu. Kalau dulu di pesantren itu kan biasanya ada ini, ada apa namanya, kayak bahas gitu kan, membaca kitab kuning terus ada debat-debatan gitu. Ini kenapa kamu membaca seperti ini? Kamu jadikan apa? Gitu. Itu bebas saja. Bebas kita menjadikan apa? Sama-sama betulnya. Kayak tadi kan alladzi ada 6 versi kan. Kalau kita menjadikan ini alladzi itu fi ma'ani nasbin sebagai naat, ya betul gitu. Enggak, alladzi itu fi ma'ani raf'in sebagai apa? Khobar. Mana mubtada'nya? Mahdzuf huwa kan gitu. Itu boleh saja gitu. Ini kita punya argumentasi. Dan argumentasinya harus betul. Lalu alladzi ja'ala. Ja'ala adalah fi'lu madin, fi'il madhi mabniun 'alal fathi, dia mabni fath. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan. Jawazan secara jawaz, takdiru huwa, takdirnya huwa. Ya, huwa kembali pada alladzi. Alladzi ja'ala. Berarti yang menjadikan adalah huwa alladzi. Alladzi itu tapi kembali Allah, ya. Walladzi ja'ala. Ya, dia yang telah menjadikan, yaitu Allah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ja'ala dan dhamir huwa lama lalaha minal rabbi, tidak menempati rob sebagai apa? Silatun mausuli, sebagai sila mausul karena jatuh setelah isim mausul gitu. Berarti sila mausulnya adalah sila mausul ismi. Ja'ala lakum, alam muharfu jarin, lamnya huruf jar mabniun alal fathi, dia mabni fathah. La'alakum, kumnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil, ya, yang nempel di huruf jar. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Alladzi hurrika ila dhammi, yang mana aslinya dia mabni sukun tetapi dihidupin dengan harokat dhammah agar man'an lil tiqa'i sakinaini, agar tidak bertemu dua sukun. Fi mahali jarin bilami, nah, dia posisinya isim yang majrur, ya, posisinya majrur, dijarkan di lam, ya, dengan huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya lakum, ya, la dan kum, muta'alliqun bil fi'li ja'ala, terkait pada fi'il ja'ala. Ja'ala lakum, menjadikan bagi kalian. Berarti bagi kalian itu berfungsi, mempunyai makna ketika dia terkait pada lafal ja'ala. Al-ardo, ja'ala lakum al-ardo. Al-ardo sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihi-nya ja'ala, ya. Ja'ala fi'il, al-ardo maf'ul bihi-nya. Mansubun i'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Idza kana al-fi'lu ja'ala bi makna khalaqa al-muta'addi ila maf'ulin wahidin. Jadi lafal ja'ala itu ketika memakai makna khalaqa, menciptakan, ya, ja'ala menjadikan, ja'ala kan menjadikan. Kalau maknanya itu khalaqa, menciptakan, maka dia berupa fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek, ya. Ingat-ingat, ya. Ya, jadi fi'il itu ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim, ya. Fi'il muta'addi itu fi'il yang pasti butuh objek. Kalau fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek gitu. Contohnya, qoma Muhammadun, Muhammad telah berdiri, itu berarti fi'ilnya lazim, tidak butuh objek. Sudah mafhum gitu. Tetapi kalau muta'addi harus, ya, harus. Contohnya apa? Akala Muhammadun al-khubza. Akala
Akala kan fiil. Di situ ada fa'ilnya, ada objeknya. Muhammad makan roti, kan? Berarti namanya fiil muta'addi, fiil yang membutuhkan objek. Ini sama. Jadi ja'ala itu fiil muta'addi, fiil yang membutuhkan objek. Tetapi kalau dia memakai makna khalaqa, menciptakan, maka muta'addinya itu muta'addi yang butuh cuman satu maf'ul gitu. Ya. Yang menjadi kalau maknanya khalaqa, butuhnya hanya satu objek. Ila maf'ulin wahidin. Wa firosan, ya. Wa firosan sebagai apa? Sebagai halun mansubun, sebagai hal, ya, keterangan keadaan yang mana i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Jadi gitu ya. Lalu versi yang kedua ini. Versi kedua sebagai maf'ul bihi juga, maf'ul bihi awalun, maf'ul bihi yang pertama. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah fathah. Idza kana al-fi'lu ja'ala bi makna soyaro. Kalau dia ja'ala maknanya soyaro, ya. Ai min af'ali tahwil, termasuk sayara itu ahwal tahwil, fi'il yang tahwil, ya. Merubah, ya, tahwil itu ya berubah. Maka lafal firosan sebagai maf'ul bih tanin gitu. Jadi kalau maknanya ja'ala soyaro berarti membutuhkan dua objek, ya. Membutuhkan dua objek, dua maf'ul bih. Yang mana maf'ul bihnya yang pertama al-ardo, yang kedua adalah firosan gitu ya. Firosan. Wa firosan maf'ul bih tanin. Yang mana maksudnya juga i'rabnya nasab wa alamut nasbi al-fathah. Jadi boleh dua versi ya. Boleh membutuhkan, ya, ja'ala itu membutuhkan satu objek atau dua objek gitu. Kalau satu objek berarti bimana khalaqa. Kalau dua objek bimana apa? Soyaru. Lalu firosan. Ja'ala lakum al-ardo firosan. Firosan itu sabaqo i'rabua. I'rabnya sudah kita bahas tadi, ya. Tergantung ja'ala bimana apa tadi gitu kan. Kalau andaikan ja'ala bimana khalaqa berarti firosan sebagai hal, ya kan? Sebagai hal itu pasti nasab juga gitu. Tetapi kalau ja'ala bimana soyaro maka firosan sebagai maf'ul bih yang tanin yang kedua. Atau firosan wasama'a al-wawu harfu atfin. Wawunya huruf ataf mabniun al-fathi mabni fathah. Wasama'a lafal sama adalah ismun ma'tufun alal ardo. Isim yang diatofkan pada lafal ardo. Jadi sama mansubun, ya, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi al-fathatu, tanda nasabnya dia al-fathah. Binaan ismun ma'tufun ala firosan, ya. Isim yang diatofkan pada lafal firosan, ya, sama ya. Jadi binaan sama dengan firosan. Ya berarti ngikutin ya, sama-sama nasabnya. Entah itu firosan sebagai hal maupun sebagai maf'ul yang sanin tadi. Binaan i'rabnya sama, mansubun, karena dia sebagai apa? Maktuf kan, sama, tapi ya, pengikut. Wa alamatun nasbi al-fathatu, tanda dia nasab fathah, ya, binaan. Wa anzala al-wawu harfu atfin mabniun al-fathi, huruf ataf mabni fathah. Anzala fi'lu madin mabniun al-fathi, dia mabni fathah juga. Wal fa'ilu fa'ilnya dari anzala adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Secara jawaz takdirnya huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il anzala dan fa'ilnya huwa la mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Ma'tufatun, jumlah yang diatofkan ala jumlati silatil mausuli, diatofkan pada kalimat sila mausul, yaitu ja'ala lakum, ya, alladzi ja'ala lakum itu diatofkan di situ. Min asama'i, ya, min adalah harfu jarin mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, ya. Tetapi ya alladzi qurika ilal fathi bidufin, dengan harokat fathah, agar apa? Man'an lil tiqa'i sakinaini, agar tidak bertemu dua sukun. As-sama'i, min as-sama'i. As-sama adalah ismun majrun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al-kasratu kasrah. Wal jaru wal majruru jar majrur maksudnya min dan as-sama'i laka fihi wajhani minat ta'liqi. Ini ada dua versi, ya, ada dua versi ta'liknya, ya. Jadi min as-sama kan muta'alik kan, jar majrur dan dzaraf kan muta'alik kan. Di sini ada dua versi ta'alluqnya, ya.
Yang pertama muta'alliqun bil fi'li anzala. Yang pertama dia terkait pada fi'il anzala. Anzala minas sama ya. Allah menurunkan minas sama dari langit. Yang kedua muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Yang mahdzuf itu apa? Halun min kalimati ma'an ya. Sebagai hal dari kata ma'an. Wa kana sifatun laha. Yang mana apa namanya? Yang mahdzuf itu bisa juga sebagai sifat ya, sifat dari lafal ma'an. Bisa sebagai hal, bisa sebagai sifatnya. Wa anzala ma'an minas sama. Dan Allah menurunkan ma'an air ya, minas sama ya. Yang turun dari apa? Dari langit kan gitu. Berarti minas sama itu bisa sebagai sifat dari ma'an gitu ya. Falamma taqaddamat as-sifatu nasama al-musufi ma'an kama fil ayat lagamnya surat halan. Kalau andikan ya, falamma taqaddamat as-sifat minasama alal musuf. Ketika sifat itu ya mendahului mausufnya, ya, ketika sifat itu mendahului mausufnya dalam ayat ini itu menjadi hal ya. Jadi sifat yang mendahului mausufnya itu bisa menjadi hal. Jadi secara lumrah itu kan sifat jatuh setelah mausuf kan. Ya. Secara lumrahnya, secara tobi'inya ya, itu sifat jatuh setelah mausuf. Tetapi kalau sifatnya mendahului mausufnya, maka dia bisa menjadi hal. Oke, waktunya tinggal sedikit, langsung saja kita ini selanjutnya. Oke. Ma'an sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu fathah. Ma'an maf'ul bihi mansub tandanya fathah. Fa'akhroja al-fa'u harfu atfin mabniun al-fathih. Fa'nya huruf ataf mabni fathah. Akhroja fi'lu madhin mabniun al-fathih. Fi'il madhin mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili jumlah fi'il fa'il lama halalaha minal i'rabi tidak menempati i'rab sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati anzala. Diatofkan anzala di sebelumnya. Atas sebelumnya. Bihi al-ba'u harfu jarin mabniun ala kasri. Ba'nya huruf jar mabni kasroh. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala kasri. Haknya adalah dhamir muttasil mabni kasroh juga. Fi mali jarin menempati huruf jar bil ba'i dengan huruf jar ba. Dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jar wal majruru muta'alliqun bil fi'li akhroja. Jar majrur terkait pada lafaz akhroja. Min atsamarati ya, min atsamarati. Min harfu jarin mabniun ala sukuni alladzi furika ila al-fathi man alil tiqa'i sakinaini. Jadi min huruf jar mabni sukun tetapi dikasih harokat fathah agar tidak bertemu dua sukun. As-samarati ismun majrurun bimin ya. Samarot adalah isim dijarkan dengan huruf jar min, tanda jarnya adalah memakai harokat kasroh. Wal jar majrur, jar majrur maksudnya min as-samarati muta'alliqun bil fi'li akhroja ya. Bisa terkait pada lafaz akhroja, bisa terkait pada mahdzuf sebagai hal min rizqon al-ati ya, sebagai hal rizqon yang jatuh setelahnya ya. Wa kana fi asli sifatun fa'aroja bi rizqon minas samarati falamma taqallu jar majrur syarah halan. Ini sama seperti yang tadi ya di atas ya. Polanya sama yang tadi ya. Sama pada lafal yang di atas tadi. Minas sama ya, sama dengan minas sama ya. Lalu rizqon ya. Rizqon sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu. Rizqon adalah objek yang mana mansub ya, mansub tandanya fathah. Lakum berarti lamnya huruf jar, kumnya dhamir muttasil yang fi mahali jarin di lam itu ya. Muta'aliknya apa? Muta'aliknya pada mahdzuf ya, sebagai lifat kalimah rizqon. Fala taja'alu ya, fa-nya fa istinafiyah ya. Taja'alu di sini adalah dulu ya. La-nya adalah lanahi ya. Lanahi itu la yang fungsinya melarang. Jadi lanahi fungsinya bisa merubah fi'il mudhari' yang rafa menjadi fi'il mudhari' yang jazm. Oke. Majzum. Waktunya udah selesai nih waktunya. Oke, kita lanjut besok aja ya. Oke, kita lanjut besok aja halaman ke-48 ini ya. Insyaallah halaman 48, 49. Halaman
9 kita akan lanjut besok ya. Kita akan bahas i'rabnya besok insyaallah. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Apa yang kita pelajari pada hari ini semoga menjadi pelajaran buat kita. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dad. Jazakallah khairan, Ustaz. Teman-teman juga makasih sudah hadir. Insyaallah kita ngaji kembali besok pagi. Saya izin mengakhiri meeting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.